negeriku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air seru. Indonesia besar, tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Yang untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, Indonesia, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hadirin dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai atau yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Badan Dinas Kantor Camat Sekota Dumai, yang kami hormati Bapak Narasumber Kesbang Provinsi Riau, yang kami hormati Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Dumai, Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta dan hadirin yang berbahagia. Acara pembukaan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi wanita di Kota Dumai hari Selasa tanggal 24 September 2013 dimulai. Diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Isman Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indana as-saghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allah, bagi organisasi wanita Sekota Dumai, kiranya ya Allah tanamkanlah kepada hati-hati kami untuk cinta terhadap bangsa dan tanah Allah. Mudah-mudahan dengan mengikuti acara ini kiranya bermanfaat pula bagi keluarga-keluarga kami Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia pelaksana kepada Bapak Hernando SKM disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Dumai atau yang diwakili oleh Pak Sekda, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Bapak narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala Badan Dinas Kantor dan Camat Sekota Dumai, yang kami hormati Ketua GOW Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini masih dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti pembukaan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi wanita Kota Dumai tahun 2012 yang diselenggarakan oleh kantor Kesbang Polimas Kota Dumai. Selanjutnya perkenalkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, 1. Dasar pelaksanaan Permendagri nomor 71 tahun 2012 tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan. 2. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan ikatan sosial serta meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat, terutama bagi kaum ibu-ibu. 3. Tempat dan waktu pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi Kota Dumai ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 bertempat di Hotel Kompon Kota Dumai. 4. Peserta sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi wanita Kota Dumai ini diikuti oleh ibu-ibu dharma wanita dan organisasi wanita yang diikuti oleh 200 orang peserta. 5. Tenaga pengajar yang akan menyampaikan materi terdiri dari narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau. 6. Biaya segala rencana pelaksanaan kegiatan pelaksanaan dibebankan kepada APBD Kota Dumai tahun 2013 yang tertuang dalam rencana kerja kantor Kesbang Polimas Kota Dumai. Demikianlah laporan ini kami sampaikan dan mohon kesiapan Bapak Sekda untuk dapat memberikan pengarahan sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan sosialisasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bapak Wali Kota Dumai dan sekaligus membuka acara sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi wanita di Kota Dumai yang dalam hari ini disampaikan oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Dumai. Kepada Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Badan Kesbang Polimas Provinsi Riau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Tim Berat PKK Kota Dumai, Ketua GOW wanita dari Bupersip, yang komplit dari semua hari ini. Setelah pasal peserta sosialisasi gabungan organisasi seluruh organisasi wanita yang ada di Kota Dumai yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan kita hadir bersama-sama dalam acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah SWT. Selawat dan salam tentu kita sampaikan juga kepada junjungan kita besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan berbanyak selawat kepada beliau kelak di kemudian hari kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini saya menyampaikan salam dari Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Haji Anwar yang surganya beliau akan hadir bersama kita. Namun pada hari ini jadwal ada 4 dengan jam yang sama.
Jadi sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf dari Aidul Anwar yang tidak bisa secara fisik hadir bersama kita pada hari ini, namun beliau menugaskan kepada kami untuk menyampaikan sambutan beliau pada acara yang kita lakukan pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati, saya bacakan saja sambutan beliau. Hadirin undangan yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan kebangsaan. Secara etimologi, istilah wawasan berarti hasil tinjauan pandangan dan dapat juga berarti konsepsi cara pandang. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang, cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang diri dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan eksternal. Wawasan kebangsaan menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosial budaya, ekonomi, politik. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Nilai-nilai wawasan kebangsaan antara lain penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka dan bersatu, cinta tanah air dan bangsa, demokrasi dan kedaulatan rakyat, kesejahteraan sosial, masyarakat adil dan makmur. Hadirin undangan yang berbahagia, wawasan kebangsaan Indonesia dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkristal dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia membentuk negara Indonesia yang tercetus pada waktu dikeluarkan Sumpah Pemuda tanggal 24 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yang satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bangsa Indonesia memiliki 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saat ini peran kaum wanita sebagai salah satu komponen bangsa dalam gerakan wawasan kebangsaan guna mencapai masyarakat makmur tidak dapat lagi kita pikirkan. Kontribusi kaum wanita faktanya memang letak sejak dulu pada saat bergerak. Kemudian dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengakomodir keikutsertaan kaum wanita secara luas dalam kancah perpolitikan, maka sudah sepantasnya wawasan tentang kebangsaan ini harus terus dapat menjadi perhatian tetangga kita. Di Malaysia kita menyadari bersama bahwa kita melihat dampak dari kemajuan perkembangan teknologi ini kita rasakan lumayan. Begitu kita luar sampai daerah Pondam itu RRI boleh kata apa lagi, setelah radio lokal sangat minim dan RRI pun sangat jauh sekali. Sampai ke rumah ada bangsa Indonesia ini sendiri rasa tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Ini upaya kita yang kita lakukan, walaupun program dari pemerintah pusat saya pikir juga mungkin ada yang kurang pas. Harusnya mancar radio Republik Indonesia itu pasangnya harusnya di wilayah pesisir pantai Sumatera yang berbatasan dengan tetangga. Ini mungkin kami apakah kalau lobby atau bagaimana, akhirnya pasang di Sumatera Barat, Pak. Sumatera Barat jelas komunikasinya dengan negara tetangga cukup jauh. Nah, lumayan cukup kita rasakan, begitu juga pulau-pulau yang terluar daripada warga Sumatera itu sendiri. Untuk itulah saya atas nama pemerintah Kota Dumai menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Diharapkan melalui sosialisasi ini nantinya kita akan mendapatkan wawasan yang lebih luas serta pemahaman yang benar-benar tentang wawasan kebangsaan bagi organisasi kita di Kota Dumai. Hadirin undangan yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan sosialisasi wawasan kebangsaan organisasi wanita Kota Dumai saya nyatakan resmi dibuka. Semoga setiap langkah dan upaya kita bersama diridhoi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mentari di peraduan senja bertahta, warna lemayung pancatan sukma. Mari tingkatkan partisipasi wanita guna mendukung kemajuan bangsa. Terima kasih. Wali Kota Dumai Haji Khairul Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sambutan dari Bapak Wali Kota Dumai atau yang diwakili, maka berakhir sudah acara pembukaan sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi wanita di Kota Dumai. Dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kita persilakan untuk menuju meja coffee break. Jadi kita coffee break dulu. Untuk Ibu Hajah, silakan Ibu. Dan informasikan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi absen di meja registrasi, kita persilakan untuk mengisi absen. Kemudian Ibu PKK Kota Dumai, selamat pagi. Dan juga Ibu dari GOW ya, selamat pagi Ibu. Dan juga selamat pagi seluruh peserta sosialisasi di pagi hari ini. Di sini saya melihat beraneka ragam kostum ya. Nah, ada yang pakai baju batik warna biru, nah ada yang pakai baju hijau juga ya. Kalau yang pakai baju batik biru ini dari mana Ibu? Dari PKK Kota Dumai Ibu ya. Kalau yang pakai baju warna hijau ya, hijau dari mana Ibu? Dari? Oh ya, kurang kedengaran Bu ya. Ada juga saya lihat di sini merah jambu bajunya Ibu. Dari mana Ibu? Oh ya. Kemudian yang ramai sekali ini yang pakai baju warna orange ya, bisa dikatakan orange ini Bu ya. Dari mana Ibu? Oh ya. Kemudian ada yang juga merah hati. Ya? Warna ungu. Nah saya melihat. Nah warna ungu dari mana Ibu? Oh iya, sosialisasi wawasan kebangsaan bagi organisasi wanita Kota Dumai. Dan di pagi hari ini langsung kita hadirkan narasumber dari Kesbang Polimnas Kota Dumai, yaitu Bapak Dr. Andes Ardi Basuki MSI ya, dari provinsi, maaf ya. Siapa yang nggak kenal Bapak ini ya? Bapak ini telah melanglang buana juga, benar Pak ya? Indonesia maupun mancanegara ya. Kita dengarkan langsung nanti perkenalan diri dari Bapak Dr. Andes Ardi Basuki MSI. Dan juga selamat pagi kembali untuk seluruh peserta. Dan langsung saja kita berikan kesempatan untuk narasumber di pagi hari ini yang akan menyampaikan materi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan juga peran organisasi wanita. Jadi untuk penyaji kita berikan waktu 1 jam 30 menit untuk penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Jadi untuk ibu-ibu di meja registrasi sudah dibekali bahan-bahan ya, ibu-ibu juga dapat membaca di sana. Dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan saja. Jadi untuk ibu-ibu sambil mendengarkan bisa nanti mempersiapkan pertanyaan setelah penyaji menyajikan materinya. Terima kasih dan kita langsung saja kepada Bapak Dr. Andes Ardi Basuki MSI. Silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin daripada saya duduk jauh di situ, lebih baik saya dekat ya, karena dalam teori komunikasi semakin dekat semakin bagus. Baik ibu-ibu, kebiasaan bapak-bapak ibu-ibu yang berbahagia ya, saya senang sekali ketemu dengan ibu-ibu semua ya. Ada Bu Wali Kota, ini teman udah lama sekali dulu siapa saya SMA SPG gitu ya. Dan udah jadi guru TK, Bu Sekda, Ibu Kapolres itu ya, Ibu Aga ya. Kemudian ada wanita, ada Persit ya. Jadi ibu-ibu istri pejabat lah rata-rata semua. Jadi dari kenalkan, nama saya Ardi Basuki, saya sekretaris Badan Kesbang Polimnas Provinsi Riau
lahir di Pekanbaru 50 tahun yang lalu lebih kurang, punya istri satu, Bu. Satu cukup nggak habis-habis. Istri saya juga pegawai, ya, kebetulan juga menjabat sekarang Kepala Bidang Sosial Budaya di Bapeda Provinsi Riau. Jadi ngurusin juga masalah wanita, juga pengurus PAUD, ya, ngurus organisasi wanita berapa, bergabung dengan Bu Setina, ya, dan juga dengan PKK. Jadi aktivis kesini juga, kalau kesini biasanya urusannya dengan Bapeda. Anak dua, yang satu udah berumur 20 tahun, kuliah di Fakultas Kedokteran UNRI. Yang nomor 2 jauh jaraknya, perempuan, ya, laki-laki 1, perempuan 1. Alhamdulillah yang kecil ini masih kelas 6 SD, jadi jarak usianya 8 tahun lebih kurang. Jadi katakanlah, ya, alhamdulillah rasa bahagia itu nampaknya sudah mulai ada. Ya Bu ya, nah tujuan pernikahan kan, tujuan berkeluarga adalah memang menuju kebahagiaan. Setuju Bu ya semua Bu ya? Setuju. Ya. Bunga melati tumbuh di taman, dipetik oleh si anak dara. Semoga ibu-ibu menambah wawasan kebangsaan dan akhirnya keluarga menjadi bahagia. Iya. Ibu-ibu, kami diminta untuk menyampaikan materi, ya, nilai luhur budaya bangsa sebagai salah satu upaya peningkatan wawasan kebangsaan bagi organisasi wanita di Kota Dumai. Ya. Jadi kita awali dululah tentang berbicara tentang wanita, tentang perempuan. Ya, kita tahu tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh wanita. Saya nggak tahu persis nih bedanya wanita dengan perempuan, tapi tidak usah dipermasalahkan. Yang jelas orang tahu wanita itu ya perempuan, nah, perempuan ya wanita gitu ya. Cuman katanya ada bedanya, nah, tapi tidak terlalu prinsip. Yang jelas organisasi itu sekarang masih tetap ada yang menggunakan wanita, ada masih perempuan. Kalau pemerintahan kita menyebutkan malah pemberdayaan perempuan, jadi perempuan yang ditonjolkan. Organisasi sudah terlanjur dulu Dharma Wanita, ya, sampai sekarang tidak berubah Dharma Wanita, ya. Nah ibu-ibu, kita ada 4 pilar kebangsaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu katanya sudah harga mati, ya, tidak bisa dianu lagi, diganggu gugat. Jangan sampai negara Indonesia melepaskan salah satu provinsi atau salah satu daerahnya keluar direbut negara lain misalnya. Yang sudah terjadi, kita kan Timur Timur, ya, Timur Timur pernah menjadi warga negara Indonesia, provinsi yang bergabung di Indonesia, tapi kemudian katakanlah walaupun itu melewat suatu pemilihan opsi gitu, tapi direbut oleh menjadi negara lain karena campur tangan asing. Sekarang pemerintah, masyarakat, DPR semua sudah bertekad jangan sampai bagian dari negara Indonesia bergabung ataupun keluar dari Republik Indonesia ini. Jadi makanya negara Kesatuan Republik Indonesia sudah harga mati, tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi ada 33 provinsi sekarang, inilah yang menjadi wilayah NKRI kita. Kemudian Pancasila, kita tahu ini dasar negara, ya, kepribadian bangsa, pedoman hidup. Nah, jadi ada pertanyaannya, kalau yang agak ibu-ibu ataupun bapak yang menganggap agama adalah pedoman hidup, itu benar. Tetapi sebagai warga negara, pedoman hidup kita adalah Pancasila. Kenapa? Karena di Indonesia itu banyak agama. Kalau semua hanya mengikuti salah satu agama, katalah agama terbesar Islam, bagaimana agama yang lain? Nah, kan gitu kira-kira. Jadi oleh sebab itu Pancasila inilah pemersatunya, menghargai semua agama, menghargai semua suku, semua latar belakang yang berbeda disatukan lewat Pancasila. Ini pun sudah harga mati, tidak bisa dirubah lagi. Nah, katanya gitu ya, walaupun ada istilah orang yang tidak bisa dirubah di dunia ini hanya Al-Quran, ya itu betul. Tapi dalam arti sekarang sebagai negara,
kita tidak akan merubah lagi yang namanya status NKRI, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa dirubah juga dirubah. Itu juga sudah harga mati. Ya. Bhinneka Tunggal Ika sudah jelas harga mati lagi. Ini banyak harga mati nih Bu. Jadi makanya kita sebut 4 pilar kebangsaan ini ya sudah sesuatu yang peristiwa yang sangat luar biasa. Itu kan kita tidak tahu. Tapi dalam keadaan normal ini tidak dirubah lagi. Karena walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Nyatanya memang di Indonesia, di Dumai ini saya tahu persis kota yang isinya itu berbagai suku. Barangkali katakanlah hampir suku semua provinsi ada di sini di Dumai. Begitu juga di Pekanbaru. Tapi kalau di kabupaten kadang-kadang memang lebih banyak suku daerah tersebut. Ya, tidak jarang masuk suku-suku lain. Di kota yang namanya kota kita kan 12 kabupaten kota. Riau itu hanya dua yang kota, Pekanbaru dan Dumai, yang 10 kabupaten. Jadi Pekanbaru dan Dumai ini hampir sama karakteristik penduduknya, karakteristik masyarakatnya, ya, dari berbagai agama, berbagai suku. Nah ibu-ibu, judul dari kira-kira nilai-nilai luhur budaya bangsa ini kita angkat karena memang kita kadang-kadang istilahnya lupa sejarah, ya, lupa sejarah. Sementara kita diminta jas merah. Apa itu jas merah? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah itu kira-kira ya, jas merah, jangan sekali melupakan sejarah. Artinya sejarah yang sudah nenek moyang kita, founding father kita, pendiri bangsa kita sudah ada zaman dulu, ya jangan kita usi-usi lagi, ya. Kecuali sejarah itu memang ada rekayasanya, ada pemutarbalikan fakta. Nah, ini kan kita boleh katakan di Indonesia kasus semacam itu tidak terjadi, ya. Sejarah memang fakta sejarah. Hari ini di Dumai sedang ada bedah buku sejarah Dumai ini Bu. Saya tadi ketemu Profesor Suwardi MS sama Profesor Sujianto di luar. Acaranya apa Pak? Sedang rupanya hari ini ada bedah buku membahas sejarah kota Dumai. Yang kota Siak sudah, ya, terus berapa kabupaten sudah. Hari Dumai hari ini sedang dibahas. Mungkin finalisasi bagaimana membahas tentang sejarah kota Dumai. Supaya apa? Supaya masyarakat tidak lupa akan sejarah, ya. Menghargai leluhur, menghargai para pendiri, orang-orang yang berjasa, ya. Jadi katakanlah hari ini juga ibu-ibu semua, kita semua ini membuka sejarah baru organisasi wanita, membicarakan masalah pemberdayaan wanita sendiri, ya. Jadi Ibu Kartini barangkali ngintip hari ini, wah ini ibu-ibu di Dumai membicarakan peran wanita ini untuk mengerti wawasan kebangsaan. Nah, jadi kalau hari ini sebenarnya bukan organisasi wanita berperan di era sekarang ini yang disebut era reformasi, ya, disebut juga era terjadi peristiwa-peristiwa besar. Ya, kita bayangkan Ibu Kartini tahun berapa itu Bu? Ibu Kartini 1 April tahun berapa itu dia hidup tuh? Udah tahun 21 April tahun 1821. Ya, bayangkan sudah ya 100 lebih, ya. Sudah berpikir dia bagaimana menyatukan bangsa ini, bagaimana dia memperjuangkan dirinya supaya dia jangan hanya sekedar jadi ibu rumah tangga, jangan hanya sekedar menjadi ibu dari anak-anaknya, jangan hanya sekedar tugasnya memasak di dapur, tapi juga ikut berperan aktif. Nah, kan gitu kira-kira. Itu Ibu Kartini sudah merencanakan sudah 100 tahun yang lalu. Nah, bagaimana juga di hari gini katanya masih ada yang ibu-ibu yang terpenjarakan oleh suaminya. Bahasa kasarnya begitu bukan, ya, artinya dipingin oleh suaminya tidak boleh kemana-mana, udahlah kerja wanita, kerja ibu cukup di dapur aja untuk ngurus anak-anak. Nah, jadi hari ini walaupun ibu-ibu misalnya tidak bekerja sebagai
pegawai ataupun bekerja di swasta misalnya, tapi aktif juga di organisasi. Nah, ini kan juga sudah berbuat untuk kemajuan, ya. Ya, silakan. Nah, kita awali dengan bicara tentang kebudayaan, ya. Mengapa tadi nilai-nilai luhur budaya bangsa, ya. Budaya definisinya kira-kira, ya, perwujudan cipta, karya, dan karsa bangsa Indonesia, dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segala bidang pada bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Jadi artinya kita mengenal semua yang teori demokrasi itu ada pada kita. Nah, jadi kalau ada sekarang kejadian masyarakat kita sekarang menjadi ganas, menjadi anarkis, ya, suka menyerang, suka merampok dan sebagainya, ini artinya itu adalah sudah tidak sesuai lagi dengan budaya kita. Nah, itu kira-kira begitu, ya. Kemudian kebudayaan bangsa merupakan budaya yang timbul sebagai buah usaha budi manusia. Jadi memang budaya ini juga adalah buah usaha manusia. Jadi katakanlah kita ini tadi jangan melupakan sejarah tadi, nenek moyang kita, Ibu Kartini, Cut Nyak-din, ya, dan lain-lain tokoh wanita itu sudah mengajarkan duluan. Ia pun juga belajar lagi sebelumnya, ya, gitu ya. Artinya cerita tentang kisah-kisah Nabi, ya, dan istri Nabi Muhammad misalnya, itu kan seorang istri yang memang penuh pengabdian pada suami, yang juga bukan hanya untuk keluarga tapi juga untuk masyarakatnya, ya. Jadi usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Nah, untuk menuju ke arah kemajuan itu tentunya memerlukan proses yang cukup panjang, ya. Jadi artinya kita ini sekarang, ya, tadi Pak Sekda juga bilang sudah mulai bergeser nilai-nilai kita. Kadang-kadang kita lebih percaya, lebih menghargai dari bangsa-bangsa lain, dari negara lain, apalagi di Dumai misalnya. Saya lihat, saya buka channel radio itu, ya, saban buka isinya Malaysia, si Malaysia, ya. Jadi kita pengaruh besar oleh Malaysia. Tetapi tadi selagi memang itu bahan baru, baik, kita tidak perlu menolaknya, ya, gitu. Dan kadang-kadang sebagai motivasi, kalau mereka lebih maju, oke. Tapi jangan kita melecehkan bahwa bangsa kita tidak maju. Sejarahnya Malaysia itu belajar ke Indonesia. Kemudian saat ini, ya, katakanlah ada beberapa orang yang memang suka belajar ke Malaysia, karena dia dulu jauh lebih mundur dari kita. Akhirnya perlahan-lahan mereka maju, bangkit, ya. Nah, itu juga suatu yang perlu, yang baik kita tiru. Kita lihat sekarang hiburan-hiburan kesenian, ada namanya kemarin Gangnam Style dari Korea, ya. Ada lagi musik apa tuh, Princess apa Seribel atau apa namanya, anak-anak tuh sekarang suka itu, termasuk anak saya, ya. Nah, tapi akhirnya muncullah musik apa, ya, tari Melayu, ya. Terus apalagi kemarin tuh di kantor cepat, ya. Jangan sampai malah budaya luar negeri itu yang berkembang di Indonesia. Nah, ini visi Riau, bagaimana Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara, ya, pusat budaya Melayu di Asia Tenggara. Nah, itu sekarang mau dikejar lagi oleh Malaysia. Ini orang Riau kok pengen jadi pusat budaya Melayu, padahal pusat budaya itu Malaysia. Nah, mereka sekarang gara-gara kita mau bikin visi itu, mereka buru-buru juga ingin mempertahankannya. Nah, Bapak Ibu, saya juga ada kemarin membaca tergelitik, ini sekedar joke barangkali. Kita ini kadang-kadang udah salah mendidik. Misalnya cerita di Sumatera Barat ini, anak durhaka, Malin Kundang anak durhaka. Ternyata kemudian ada penelitian, sebenarnya
Marin Kundang oke, masih tetap anak durhaka cerita itu, tetapi ibunya juga, ya ini kan itu kan dongeng itu kan, legenda. Ibunya juga nggak benar. Kenapa? Masa seorang ibu mengutuk anaknya, ya kan, menjadi batu, menjadikanlah dia jadi batu. Nah itu kan ya, kita tadi ini karena ibu-ibu ini kita anukan untuk kita kaji sedikit. Sementara Marin Kundang yang dituduh menjadi anak durhaka. Nah, kita tahu mengapa si anak Marin Kundang itu kemudian jadi batu, itu karena dikutuk oleh ibunya. Nah, pertanyaan kita, apakah benar ibu yang baik itu terus walaupun anaknya nakal mengutuk anaknya gitu? Ya kan enggak kan? Justru harusnya berdoa agar kembali ke jalan yang benar. Ya gitu ya. Nah, Nabi Muhammad juga cerita berapa kali dia diludahi oleh tetangganya, tapi ketika hari keempat, 3 hari berturut-turut dia diludah, hari keempat dia lewat, kok nggak ada lagi yang meludahi saya. Tanya, rupanya yang meludahi itu sakit. Nah, Nabi Muhammad datang ke rumah itu, nanya, oh rupanya Anda sakit, pantasan hari ini saya tidak ada yang meludahi saya. Nah, ternyata dia kekurangan makanan. Oleh Muhammad dikirim makanan di situ. Nah, barulah akhirnya si Anu sadar, yang meludahi itu sadar bahwa perbuatan baik dia, perbuatan jahat dia ternyata oleh Nabi tidak dibalas dengan jahat, justru dibalas dengan kebaikan. Dan akhirnya dia juga ikut Nabi. Ternyata ajaran Nabi lebih baik daripada ajaran katakanlah agama dia sebelumnya. Nah itu kira-kira. Jadi kalau cerita tadi seorang ibu mengutuk anaknya karena anaknya tidak mengakuinya sebagai ibu, itu tidak betul. Tidak betul ya. Harusnya yang betulnya kira-kira justru mendoakan agar anaknya kembali ke jalan yang benar, jadi baik. Nah itu ibu-ibu. Itu suka ada juga kesilapan orang. Ada contoh. Coba ibu-ibu bunyi apanya tuh, warna-warnanya itu. Nah, coba begini apa kata-katanya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Coba dengar baik-baik Bu, angkat apa aja? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Iya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jadi tadi Bu memang menyebutnya betul, hijau, kuning kelabu, merah muda dan biru. Tapi yang pernah saya dengar itu malah merah, kuning kelabu, ya kan? Merah muda dan biru itu. Tahu-tahu meletus balon hijau. berarti anunya 6 ya, balonnya berarti 6, meletus balon hijau ya. Nah, jadi itu juga kadang-kadang membuat lagu itu juga apa namanya bisa mengajarkan yang salah kemudian gitu ya. Kemudian ada lagi itu misalnya ya, ini cerita-cerita kebiasaan, apakah itu salah atau tidak terserah lah, tapi kira-kira ke belakang itu kadang-kadang kita sering mengajarkan tuh ya Bu, iya, tapi meletus balon hijau katanya ya. Nah ada lagunya itu yang di awal itu merah dulu, merah kuning abu gitu kan ya, tadi itu betul hijau gitu. Ya, ya kita lanjut dengan kemudian Bapak Ibu, Pancasila ya, ini salah satu katakanlah ini tadi yang kita sebut nilai luhur budaya bangsa. Ini kan hasil karya manusia. Ini kononnya katakanlah yang menyampaikan Pancasila ini memang betul Pak Soekarno ya, Bung Karno, presiden pertama kita. Tapi dalam perjalanannya sebenarnya ini hasil kajian penggalian dari para ahli yang kemudian disimpulkan oleh Pak Soekarno yang kemudian kita namakan Pancasila. Sehingga sampai hari ini kan belum ada pengakuan seolah-olah
Pancasila ini dibuat oleh Bung Karno, itu belum ada pengakuan resmi pemerintah, tapi hanya dalam penyebutan. Jadi Bu Mega kemarin berjuang bahwa hari lahirnya Pancasila itu adalah 1 Juni, dan itu adalah yang membuat Bung Karno. Nah, tapi para pakar masih belum menemukan. Bolehlah hari kesaktian Pancasila 1 Oktober, tapi hari lahirnya masih dianggap tanda tanya. Kenapa? Karena memang ini adalah memang punya bangsa Indonesia, jadi tidak bisa diakui ini betul-betul buatan salah satu orang, ya, presiden, ya. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, dasar negara kita, dia juga merupakan ideologi bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup, falsafah negara, ya. Kemudian satu lagi di situ yang belum untuk pedoman hidup, ya. Nah, kenapa? Karena dalam persatuan 4 nilai kerakyatan dan 5 nilai keadilan, ya. Teksnya yang kelima disebutkan tadi itu intinya, ya. Teksnya tentu beda. Kemudian karena ini pedoman hidup, memang akhirnya kan kita tahu dulu ada namanya penataran P4, ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, diplesetkan waktu itu semua orang ditatar pergi pagi pulang petang. P4 pergi pagi pulang petang, ya, penatarannya begitu kita. Ya, saya ikut 120 jam, malahan 23 hari dulu di Jakarta, kemudian pulang menjadi penatar, ya. Nah, itu kita waktu itu kita diajari ada 36 butir, ya, Pancasila tadi, yang 5 tadi dikembangkan lagi menjadi 36 butir pedoman. Nah, sekarang oleh dunia reformasi ini sekarang dianggap itu adalah terlalu mendoktrinasi masyarakat supaya terlalu patuh dengan pemerintah. Nah, sementara demokrasi sebenarnya katanya tidak begitu, tidak terlalu patuh pada pemerintah. Hanya masyarakat harus dilibatkan, ya. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, untuk itu tidak perlu orang ditatar katanya. Tapi begitu sekarang kejadian lagi, banyak masyarakat di mana-mana heboh, di mana-mana ribut gitu tadi, tetap harus ada, ya, tetap harus ada. Anak-anak muda kita, generasi bangsa, anak sekolah harus diajari lagi. Nah, untuk itu dikembangkanlah yang namanya tadi 4 pilar kebangsaan. Jadi bukan P4 lagi, ya, nanti pendidikan tentang 4 pilar kebangsaan. Jadi ada 4 poin tadi yang akan perlu dibaca, ya kan? Kalau dia menganggap sekarang dia hidup begini harus instan berhasil, ya nggak bisa. Orang harus mengalami proses yang panjang, orang harus sekolah, ya, harus S3, S1, S2, S3, SD, SMP, SMA. Ini nilai Pancasila tuh, ya, yaitu proses penerapan atau pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi artinya perlu diterapkan, bukan hanya sekedar dipelajari tadi, bukan sekedar ditambahnya, diterapkan, ya. Nah, kita semua harus berupaya menjadikan sumber daya manusia menjadi perluasan yang ingin bertanya. Ada mic kita apa satu lagi, ya, Pak? Nah, jadi sampai berjalan ini supaya kita nggak bosan, saya aja yang ngomong. Silahkan Ibu juga, tadi udah ada yang nyanyi. Nah, sekarang silahkan ada yang bertanya. Nggak dikasih satu mic-nya. Silahkan siapa yang ingin berpendapat, boleh mengkritik, ya, boleh juga berpendapat, boleh memang mendukung. Nah, ya, kira-kira gitu demokrasi kita sekarang. Boleh mengkritik, boleh, silahkan aja, pantas atau tidak, atau malu atau tidak. Karena kan harusnya kalau sampai benar itu jadi fitnah, dan harusnya malu gitu. Lain kalau halnya kalau dia tidak punya malu. Silakan. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Nah, di sini saya ingin menanyakan tadi mengenai Pancasila, Pak, ya. Itu bagaimana caranya kita ingin menanamkan jiwa Pancasila dalam dirinya? Seperti kita lihat, itu sangat kurang sekali jiwa menjiwai itu semua. Terutama misalnya ada yang terjatuh atau ada mendapat kecelakaan. Kalau salah-salah nanti kita yang kena. Begitu juga dengan anak, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan mereka sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara Pancasila ini
ya. Jadi praktek itu yang katakan tadi Bu, sulit kita kadang-kadang, ya. Tapi jangan patah semangat. Ketika kita memang harus menolong seseorang, ya kita harus mengambil sikap, kita harus menolong. Jadi jangan membiarkan. Misalnya tadi Bu contohkan kecelakaan. Saya yakin mula-mula kecelakaan itu orang takut kan, kadang-kadang takut dijadikan saksi segala macam, ya. Padahal ya mengapa mesti takut ya? Nah, yang jelas misalnya ada kejadian begitu, katakanlah kalau sudah ada orang situ takut tidak mau, kita harus bersikap. Paling tidak ibu misalnya melihat, ibu bisa aja minta tolong, bapak tolong laki-laki tolong diangkat cepat, segera diantar ke rumah sakit. Nah, tapi ternyata memang di masyarakat kita gitu Bu. Saya lihat memang betul begitu karena kecelakaan. Biasanya kadang-kadang orang agak takut-takut itu. Tunggu dulu, situasinya udah agak ramai dulu, nanti baru ada yang muncul berani ngomong, ini harus kita selamatkan. Nah, masalah supirnya yang nabrak misal lari dan sebagainya itu nanti urusan polisi itu, biar dikejar. Tapi yang jelas kita, orang yang celakanya harus kita tolong dulu, kita harus segera bawa ke rumah sakit. Ya sebenarnya gitu aja solusinya Bu. Ya, tapi memang dalam prakteknya kadang-kadang ya tadi banyak orang ketakutan. Ya, gimana Bu? Bapak sedikit lagi Pak ya. Iya. Mungkin saran atau masukan. Bapak bilang Bapak bilang tadi, dulu kita mengenal P4 Pak ya, perubahan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sekarang kita ditukar pelajaran di sekolah ditukar dengan KWN. Jadi itu jauh Pak, tidak. Kalau saya menilai dan melihat itu terlalu jauh, karena di situ tidak ada ditanam apa yang kita maksudkan ini tadi. Jadi kami sebagai orang tua mengusulkan apa boleh gitu Pancasila itu dikembalikan lagi ke sekolah Pak, karena anak tidak mengenal, sedangkan lahir aja Pancasila mereka tidak tahu itu Pak, apalagi yang lainnya. Itu perlu dihidupkan lagi dan perlu diajarkan lagi ya. Jadi mudah-mudahan tahun depan barangkali ini sudah sepakat ya, tapi ini sudah kita mulai Bu. Tadi 4 pilar kebangsaan, MPR malah yang makanya Pak Taufik Kimas itu suami Ibu Megawati ketika meninggal kemarin terus digelar dia semacam Bapak 4 pilar kebangsaan, karena dia yang memulai lagi supaya 4 pilar kebangsaan ini diajarkan kembali ke masyarakat, khususnya pada anak sekolah dulu dan ibu-ibu yang tidak sekolah lagi ya sudah jadi rumah tangga. Ini antara lain yang begini nih Bu. Jadi dengan menyampaikan ini tadi ya istilahnya ketuk tular ya, artinya setelah ibu mendapatkan ilmu ini atau pengetahuan ini ya nanti ibu sebarkan di organisasi ibu masing-masing ya, silahkan kepada masyarakat, tetangga dan sebagainya tadi, atau kepada anak-anak minimal begitu. Jadi sosialisasi itu artinya kira-kira menyebarluaskan ya, menyebarluaskan. Jadi dapat di sini nanti ibu sebarluaskan lagi. Itu kira-kira ya. Jadi kalau untuk kita merubah langsung sekarang harus jadi dengan keinginan kita, ini kan menyangkut anggaran. Tapi insya Allah ya tahun ini sudah mulai, tahun depan mungkin lebih meningkat lagi langsung kepada sekolah. Dan tadi pelajaran KWN tadi mungkin ya tadi sebenarnya guru-guru juga harus pandai kreatif juga, bahwa Pancasila ini ya dikembangkan walaupun tidak sesuai dengan apa tadi istilahnya kurikulum atau apa, tapi kan bisa kita kembangkan sebenarnya. Ada lagi tadi Bu yang ada? Oh ya silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini masalah demokrasi Pancasila ataupun bagaimana kita cara menimbulkan sifat demokrasi Pancasila itu timbul kembali. Nah sekarang saya juga sebagai seorang guru Pak di SMA Negeri 1 Dumai, sebenarnya kalau di sekolah itu sudah diajarkan dengan mata pelajaran KWN itu, sebenarnya situ sudah mencakup ke semuanya. Terutama lagi sekarang udah kurikulum 2013. Di situ sudah mencakup semuanya, masalah tentang ketuhanannya, kemudian kebangsaannya, semuanya sudah mencakup. Nah di sini anak mungkin nggak bisa semuanya dapat dari lingkungan sekolah saja. Mungkin dari keluarga, bagi kita ibu-ibu bisa kita sosialisasikan lewat keluarga, begitu juga. Karena kita nggak bisa 100% semuanya kita serahkan ke sekolah seperti itu. Karena begitulah anak-anak kita.
Itu aja sekedar masukan dari kami. Kalau kita masukkan ke AWN, kita rubah lagi dengan Pancasila, itu mungkin nggak mungkin, karena semuanya di KWN itu sudah mencakup tentang pendidikan Pancasila itu sendiri, tentang demokrasi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus lagi untuk kita. Sebenarnya katanya tadi sudah ada di sekolah itu. Hanya barangkali karena Ibu guru juga bukan? Nah, sebenarnya sudah ada loh Bu ya, jadi cuman mungkin belum terlalu berkembang. Karena kadang-kadang di sekolah ini gini, kalau anak IPA dia ilmu-ilmu sosial ini kadang-kadang dia malas tuh, itu nggak perlu betul katanya. Dia perlunya fisika, kimia, matematik itu misalnya. Nah, kalau anak yang IPS dia juga bilang itu biarlah kami belajar sosialnya lebih banyak daripada itu, matematik nggak juga dipakai nanti itu katanya belajar dalam apa namanya kehidupan gitu ya. Oke, ada lagi Bu? Iya Bu, silakan ya. Nah, depan dulu lah ya. Yang udah nyanyi tadi sekarang kita Kalau saya lihat Pak, saya rasa kalau sekarang sekolah-sekolah sekarang kurang menerapkan Pancasila. Saya bilang, kenapa saya bilang begitu? Karena waktu zaman saya sekolah, waktu kita mau masuk SMA itu ada penataran P4 selama 1 minggu yang membahas tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, sampai kita disuruh hafal isi Undang-Undang Dasar itu, pasal-pasal segala macam semuanya. Nah, satu lagi PSBB itu sekarang nggak ada. Kalau dulu ada, dan mengupas masalah pahlawan-pahlawan itu secara rinci. Jadi timbullah rasa kebangsaan itu tertanam sama kita sejak dini. Nah, satu lagi seni suara. Pelajaran seni suara di sekolah dulu ada. Itu dari lagu-lagu kebangsaan itu bukan lagunya aja, dari mulai not baloknya sampai lagu-lagunya. Makanya kita banyak hafal lagu-lagu kebangsaan kayak Rayuan Pulau Kelapa. Iya kan? Kalau sekarang tanya anak, coba nyanyi Rayuan Pulau Kelapa, nggak tahu mereka. Karena tidak. Ibu masih tahu ya? Ya masih, insya Allah. Coba sedikit. Dikit lagi nanti. Tanah airku Indonesia. Ibu sama-sama Bu semua. Hanya tumpah darahku yang mulia, yang ku puja ibu aman dan makmur, subur pulau Melati pujaan. Oke, ada tepuk tangan untuk kita semua. Saya kira dari situ Pak, makanya saya pikir kenapa sekarang banyak anak-anak demo, anak-anak ikut-ikut alurannya. Demo terkadang kalau kita tanya demo apa, mereka nggak tahu tujuannya apa. Cuma mereka ikut-ikutan, dan di situ karena kurangnya kesadaran tertanam nilai-nilai kebangsaan itu sejak dini Pak. Kalau saya pikir saya dari orang tua juga nggak begitu ini, cuma dari sejak dini kita masuk sekolah itu tertanam betul gitu. Saya pikir gitu. Jadi saya sarankan kalau bisa diadakan lagi penataran P4 sebelum anak kita mau masuk sekolah itu SMA atau SMP, ada penataran P4 selama 1 minggu menurut saya. Itu saya pilih Pak. Ya, dulu ya, kita lanjutkan lagi karena nanti juga Pak Fasli, Pak Tengku Fasli berikutnya juga banyak membahas Pancasila mungkin dari sudut yang lain. Saya hanya mengingatkan ini bahwa ada ciri-ciri khusus demokrasi Pancasila. Ibu-ibu sudah dapat semua ya bukunya ya. Ya, kalau sudah mungkin kita sekedar aja agak cepat, makanya tadi lebih baik kita banyak diskusinya ya. Nah, jadi kita ada aspek formalnya ya, ada aspek kaidah dan normatif, ada aspek material, aspek organisasi, aspek semangat kejiwaan, dan aspek tujuan. Nah, jadi memang Pancasila ini memang 5 sila, tapi tadi itu aja dipandang dari 6 aspek ya. Jadi memang betul tadi perlu ada pelajaran Pancasila lagi yang betul-betul khusus penataran tadi, karena memang banyak yang perlu dikaji dari situ yang ingin kita tambahkan pengetahuan anak-anak kita ya. Dilanjutkan ya. Nah, ini juga jadi supremasi hukum ya, kita agak beralih sedikit ya, walaupun nanti ada kaitannya ya.
Supremasi hukum adalah cita-cita umat manusia yang mendapatkan keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan melalui ketaatan, kedisiplinan, ya, hukum yang berserikan keadilan, ketertiban. Kemudian ya kita sayangkan bahwa demokrasi dan supremasi hukum ini sekarang mengalami krisis juga. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa kasus-kasus hukum, kalau orang susah, orang miskin, ya, curi ayam katanya dihukum 6 bulan. Sementara koruptor, ya, perampok misalnya, ataupun yang kasus-kasus narkoba, kadang-kadang hanya 3 bulan sudah tuh bebas pula. Nah, jadi artinya memang ada kesenjangan antara si miskin dan si kaya, penguasa dan pengusaha, kata orang ya, yang dimirip-miripkan namanya. Nah, jadi Ibu, masalah hukum ini memang masih kita kadang-kadang untuk memperoleh keadilan sulit. Tapi untuk Bapak Ibu, untuk Ibu ketahui bahwa pemerintah ataupun tokoh-tokoh hukum tadi sudah berupaya bagaimana penegakan hukum ini semakin hari semakin baik. Datanya istilahnya ada kemarin tuh kalau tidak salah 9 gubernur yang sudah ditahan. Ada 30-an bupati atau wali kota juga sudah ditahan. Artinya apa? Hukum sudah mulai menyentuh juga penguasa dan pengusaha. Ibu Siti Murdaya, seorang pengusaha besar, nah itu juga dihukum, ya. Berapa orang pengusaha besar konglomerat tadi juga dihukum karena memang terbukti kesalahan-kesalahan. Nah, jadi kita katakanlah tadi menerapkan Pancasila tadi juga sudah semakin hari sudah semakin baik. Nah, tinggal anak-anak kita lagi bagaimana. Yang ini sudah mulai katakanlah oleh pemerintah, oleh KPK, oleh pengadilan, hal-hal yang besar tadi sudah mulai digarap. Nah, kalau yang muda-muda, yang kecil itu kan melalui pendidikan, ya. Tapi kita kejadian, misalnya salah asuh itu, ya kita dihebohkan anak Ahmad Dhani umur 13 tahun sudah nyetir mobil ngebut sampai lari lebih kurang 200 km per jam, kecelakaan. Nah ini apakah salah asuh ini namanya, ya kan? Saya dengar Ibu Titik Puspa itu kemarin katanya sudah memarahi Ahmad Dhani sama Maya Estianti. Saya marahi dua-duanya, ini akibat kalian masing-masing ego, ya, cerai, sehingga anaknya akhirnya tidak punya figur ibu. Nah, sementara Ahmad Dhani-nya ngotot 3 anak laki-lakinya dirawat oleh dia. Sementara dia sebenarnya laki-laki kan tidak mampu, ya, dengan kesibukannya. Ibulah sebenarnya harus itu. Nah, jadi barangkali habis ini sehat nanti anak-anak itu pindah ke dirawat lagi oleh Maya itu. Nah, Maya juga harusnya jangan sampai dia sering-sering meninggalkan rumah asik dengan show sana sini, ya kan, itu kira-kira ya. Nah, jadi ada tanggung jawab bagaimana mendidik anak. Tidak wajar lah anak umur 13 tahun dikasih mobil. Ternyata Ahmad Dhani ini ya memang orangnya katakanlah agak sombong. Anak pertama saya belikan Alto Jaguar seharga 1,5 miliar katanya. Anak kedua saya kasih BMW harga 1,2 miliar. Anak yang ketiga Al ini harga 450 juta katanya. Padahal umurnya belum ada yang memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM, masih 15, 14, 13 itu umurnya. Nah ini salah asuh. Jadi makanya kalau kita ya punya anak, walaupun kita kaya, walaupun kita mampu, kalau belum dewasa janganlah diberikan kendaraan, ya. Ini penegakan hukum juga nih Bu, ya, sedang musim kita penegakan hukum lagi nih. Jadi tema kita di nasional ini berubah-ubah dengan ada kejadian. Ya tadi Pancasila tetap masih dalam tema yang harus dibicarakan. Kemudian hukum, ya, peraturan tata tertib lalu lintas ini diangkat lagi. Karena banyak anak SMP sekarang masih umur 15 dia sudah naik motor, sudah naik mobil ke sekolah. Alasan orang tua tidak bisa mengantar, ya. Jadi ke depan
Setelah hari ini ibu-ibu yang masih punya anak di bawah 17 tahun, janganlah dilepaskan dia dan naik motor ke mobil keluar gitu ya. Kalaupun dia didampingi ya. Saya jujur juga, anak saya juga pandai nyetir mobil ya sejak umur 12 tahun dengan saya, tapi saya tidak pernah lepas, dia paling di samping saya gitu, ataupun dia nyetir tapi saya ada di samping gitu. Tidak pernah saya lepaskan sendiri, karena kita tahu anak-anak sekarang tuh suka main PS. Main PS itu ngebut larinya kadang-kadang nabrak rumah, nabrak pohon, dia duduk tegak lagi kan mobil itu. Nah, berarti permainan PS gitu. Nah, mau dibawanya ke dunia nyata, bawa mobil atau naik motor. Nah itu, saya tahu persis itu kalau cerita itu, ya karena saya ngalami dengan punya anak saya. Alhamdulillah, sekarang udah 20 tahun ya barulah kita lepas dia pakai mobil. Lanjutkan, oke. Nah, ibu-ibu, ya tadi hukum, silahkan nanti kalau mau ada yang bertanya boleh. Kita pindah ke kepemimpinan Pancasila, ya. Jadi di mana-mana dalam teori berorganisasi, peran pemimpin dan kepemimpinan itu sangat penting, paling utama. Ya, makanya pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota itu sangat heboh. Ya kenapa? Karena kita akan memilih pemimpin. Pemimpin tentu yang kita harapkan mempunyai kepemimpinan Pancasila. Ya, nih kalau kita tidak melanjutkan tadi Pancasila, ya, kepemimpinan dalam tatanan kelembagaan keorganisasian, ya, kepemimpinan Pancasila dalam lembaga pemasyarakatan menghendaki adanya kesadaran bermasyarakat berbangsa negara. Itu kira-kira ya. Dilanjutkan. Oke. Nah, ini lanjutannya. Perlu ada keteladanan. Keteladanan dipertontonkan oleh sikap dan perbuatan kepemimpinan. Nah, semakin banyak orang yang mengikuti teladannya, maka semakin luas pengaruhnya. Ya, semakin banyak pengikutnya, satunya kata dengan perbuatan, konsekuensi dan konsisten, pendapat dan tutur katanya menjadi arahan masyarakat sekitar untuk mengikuti dan mempercayai, dan ia milik orang banyak. Jadi kita ini krisis kepemimpinan, krisis tokoh di masyarakat. Ya, ibu-ibu silahkan introspeksi diri. Ya, introspeksi diri itu artinya kita mencoba menilai diri kita sendiri, menanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berbuat baik untuk anak, berbuat baik untuk masyarakat sekitar, berbuat baik di organisasi, ya silahkan. Ya, jadi artinya kalau mau kita dianggap seorang pemimpin yang baik, kita harus mempunyai kepemimpinan. Mempunyai kepemimpinan yang baik harus punya ilmunya. Ya, tidak mungkin orang tiba-tiba dia jadi pemimpin yang baik. Ya, tidak mungkin dia tiba-tiba dia ahli manajemen, ahli politik, ahli administrasi, tidak mungkin. Bagaimanapun ada proses yang panjang, seseorang harus belajar dan harus mencari pengalaman. Orang mungkin tidak belajar formal, tidak kuliah, tetapi kalau dia mau belajar, membaca buku sendiri, rajin aktif berorganisasi, rajin menghadiri kegiatan semacam ini, mendengarkan ceramah, mendengarkan diskusi ya para pakar dan sebagainya, saya yakin walaupun dulu sekolahnya di bawah pohon kayak gitu ya. Nah, kalau orang kan setelah kuliah di gedung, kalau mungkin zaman dulu ada yang sekolah di bawah pohon tadi, kalau di pondok-pondok rewat misalnya. Nah, tapi karena memang sekarang mengikuti perkembangan zaman, karena mau belajar, karena mau aktif organisasi, ya, alhamdulillah ibu-ibu di sini semua ini kan yang hadir aktivis organisasi. Jadi jangan patah semangat, terus malah justru semangat, ya. Itu kira-kira. Lanjut. Nah, ini peran pemerintah. Ya, tadi peran ibu-ibu, peran organisasi wanita, peran masyarakat. Apa pula peran pemerintah? Pemerintah itu terutama dukungan anggaran. Ya, hari ini ibu-ibu difasilitasi oleh pemerintah Kesbang Linmas Dumai. Supaya apa? Supaya mengikuti kegiatan ini anggarannya disediakan, disewakan gedung, hotel.
nanti pakai makan siang, nah itu kan memerlukan anggaran. Memerlukan apa namanya, untuk honor panitia dan sebagainya, nah itu didukung oleh pemerintah ya, untuk kegiatan penataran sosialisasi tadi macam tadi Bu, itu memang dulu Bu penataran P4 itu luar biasa itu anggarannya itu ya, semua sekolah mulai masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, pegawai-pegawai semua ditatar P4 itu. Nah itu luar biasa anggarannya. Nah sekarang akan dibangkitkan kembali mudah-mudahan. Kemudian melakukan koordinasi dengan instansi terkait ya, melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini. Jadi sebelum terjadi, ibu-ibu Bayangkara ya, ibu Bayangkara, sebelum sesuatu itu terjadi kita cegah dulu ya. Jadi kalau tugas intelijen ya, ataupun tugas yang untuk keamanan, biasanya sebelum ada kejadian sudah diprediksi apabila nanti ada suatu kebijakan BBM akan dinaikkan, sudah pasti masyarakat terutama mahasiswa akan demo. Nah untuk itu keamanan harus turun sebelum terjadi demo, harus dipersiapkan di situ persiapan apanya. Nah apakah nanti akan sampai ke istana, apakah sampai ke DPR, nah, semua dari penjagaan. Nah, itu antara kira-kira cegah dini dan jangan sampai ada anarkis. Nah, namun dalam prakteknya kan juga sering terjadi anarkis ya. Nah, jadi perlu ada kerjasama dengan Kominda, Komunitas Intelijen Daerah. Kemudian mendukung upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam terlibat secara aktif mewujudkan suasana kehidupan yang aman tentram dalam masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang komprehensif kepada seluruh komponen. Nah inilah salah satunya ibu-ibu, kita adakan sosialisasi agar ibu-ibu lebih memahami, lebih paham, dan kemudian nanti dapat menyampaikannya kepada orang lain di sekitar. Ya, betul. Nah, bagaimana peran tokoh wanita sebagai tokoh masyarakat? Ya, jadi tokoh masyarakat itu biasanya pria, tapi hari ini kita anggap ibu-ibu tokoh organisasi ini bisa menjadi tokoh wanita. Ya. Nah, dapat disimpulkan peran tokoh wanita di dalam pelestarian dan pengembangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ideologi dan dasar negara sungguh sangat besar dikarenakan para tokoh wanita merupakan contoh panutan, ya, teladan sekaligus objek sorotan masyarakat. Para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat harus merupakan contoh hidup tentang bagaimana seharusnya kehidupan seorang tokoh insan Pancasila. Nah, jadi kita ini kami yang di pemerintah ya sudah disorot, begitu salah sedikit aja dikritik. Nah, ibu-ibu juga sebagai tokoh organisasi ya katakanlah kalau ibu-ibu tidak mencerminkan dalam kehidupan yang berpancasila ya silahkan siap-siap untuk dikritik. Ya, zaman sekarang dikritik itu soal biasa gitu loh, bahkan dimaki presiden aja sekarang malah bisa dimaki. Tapi itu sebenarnya tadi saya bilang tadi kalau kurang sopan ya itu tidak budaya Pancasila. Silahkan mengkritik, silahkan menyampaikan pendapat, tapi dengan baik dan santun dan sesuai dengan jalurnya ya. Kemudian ya, betapa berat tugas dan tanggung jawab sejarah yang terpikul di pundak kita dalam melestarikan pengembangan Pancasila sehingga terwujudnya cita-cita kemerdekaan. Ya, oleh sebab itu kita harus benar-benar memahami betapa pentingnya setiap diri pribadi tokoh masyarakat dapat memahami dan mengembangkan melestarikan Pancasila sebagai pedoman hidup, pandangan bangsa dan dasar negara. Ini untuk anu aja Bu. Saya tahun lalu ke Papua. Nah, begitulah di Papua perempuannya masih berpakaian begitu kira-kira. Ini karena anunya ibu-ibu nih. Jadi yang laki-laki Bu saya lihat sendiri mereka sebagian itu masih pakai ya koteka sih. Ada fotonya tapi tidak saya tampilkan di sini. Ini yang ibu-ibu pakaiannya sudah mulai rapi. Itu bahannya tuh apa itu namanya? Ada istilahnya. Jadi ini Bu, tasnya ditaruh di kepala. Tasnya tuh ditaruh di kepala, dianukan ke belakang. Itu anu mereka. Ini sebenarnya
pakaiannya pun karena ini ditampilkan di dalam pameran ini, jadi udah lebih rapi, tidak sudah jarang-jarang roknya itu semua. Yang aslinya malah nggak begitu rapi. Saya sampai juga ke desa-desa Papua itu memang aneh sekali, ya, masih vulgar lah. Kenapa? Karena tadi mereka memang belum maju, memang tertinggal. Ya. Jadi kalau di kota Papua, di Jayapura, saya lihat ya sudah berpakaian semua ya. Tapi begitu kita masuk ke desa-desanya, ya masih begini ya, masih rumah-rumah yang apa, tertinggal sekali. Ya, makanya kita sebut mereka berhak untuk maju dan sukses walaupun sekarang masih terkebelakang. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, ini kita lanjutkan. Silakan untuk tanya jawab lagi. Masih ada yang ingin diadakan? Ya, Bu, silakan Bu. Ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kami semuanya, terutama kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Yaitu saya berasal dari PKK Utusan Kecamatan Dumai Selatan. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak itu masalah demokrasi Pancasila. Karena tadi Bapak sudah mengatakan bahwa di dalam pengertian demokrasi Pancasila itu adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat berdasarkan kepada sila keempat. Berarti dengan demikian segala sesuatu keputusan yang kita buat adalah berdasarkan kepada musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Tapi kenyataannya itu kita lihat di rumah tangga itu masih banyak orang tua yang sifatnya otoriter, terutama sekali di dalam memilih untuk pendidikan anak. Memang ini adalah tujuannya baik, Pak, ya. Tujuannya baik, anak ini supaya bisa nantinya berhasil di masyarakat dan di bangsa dan negara. Nah, berarti di dalam hal ini kita lihat itu musyawarah untuk mufakat di keluarga itu belum bisa diterapkan semaksimal mungkin karena masih ada tekanan-tekanan dari orang tua. Kebanyakan orang tua itu memaksa anaknya untuk kuliah di tempat-tempat yang tertentu, pada umumnya umpamanya kedokteran. Karena saya mengalami sendiri, Pak, ya, itu anaknya kadang tidak sesuai dengan bakat. Karena ini ada tekanan dari orang tua, berarti musyawarah sementara anak itu bidangnya maunya ke seni, tapi mungkin seni itu mungkin masa depan itu kurang terjamin sehingga ada paksaan. Berarti musyawarah untuk mufakat ini kurang diterapkan di dalam lingkungan keluarga. Kemudian Pak, yang kedua masalah supremasi hukum. Supremasi hukum itu adalah hukum merupakan kekuasaan yang tertinggi di dalam suatu negara. Nah, kenyataan kita lihat hukum itu tadi yang Bapak katakan hanya berlaku kepada golongan dan orang-orang tertentu. Bagaimana caranya kita untuk mensosialisasikan kepada masyarakat? Kenyataannya di masyarakat tidak sesuai yang kita sampaikan itu supremasi hukum. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Nah, itu apa yang dapat saya sampaikan dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tadi sudah Pak, nama saya Atik dari GUI Kota Dumai. Yang saya tanyakan masih berkaitan dengan demokrasi dan supremasi hukum. Di mana kita ketahui hasil dari penjabaran Pancasila itu yang kita alami waktu kita masih kecil, dari SMP, SMA dan seterusnya, itu masih melekat pada diri kita. Pada saat ini, khususnya untuk generasi muda tingkatan SMP, SMA, itu yang sangat sulit kita untuk mendeteksi untuk kenakalan remaja itu sendiri. Kenapa demikian? Karena adanya alih teknologi yang lebih canggih dari sekarang ini, di masa saat ini, membuat kita pada para orang tua kadang-kadang hilang kontrol dan juga tidak sempat untuk
bukan tidak sempat Pak ya, maksudnya tidak bisa mengendalikan seluruh kegiatan kepada remaja kita itu sendiri. Dengan salah satu contohnya dengan HP yang kamera segala macam itu, mereka lebih cepat mengupdate situs-situs yang tidak sepantasnya mereka lihat sendiri. Salah satu contoh kemarin sudah ada diketahui bahwa seorang anak SMP selama update film-film CD porno yang tidak sepantasnya mereka lakukan. Itu memang tugas pada kita orang tua dan juga sebagai kita seorang guru. Tetapi kita memberikan sanksi dan hukuman kepada murid dan memberikan sanksi kepada anak. Nah, kita sendiri terjebak dalam hukuman tersebut. Jadi saya ingin memberikan di sini bagaimana kita bisa mencelakakan anak-anak lagi, bisa mengawasi dan memberikan ajaran kepada peserta didik kita atau anak kita. Tapi kata tadi bukan secara mendetail seperti kita dulu, bahwa Pancasila itu harus kita hafal, harus kita ingat di kepala kita, harus kita ingat penjabarannya dari Pancasila pertama sampai kelima dan juga penjabaran pada Undang-Undang Dasar 1945. Insya Allah kita masih ingat sampai sekarang. Tetapi kalau kita tanya kepada diri kita, sudah kita jabarkan satu persatu, kita tanya, tidak bisa menjawabnya. Jadi kita mari untuk sama-sama kita juga memberikan didikan yang terbaik pada putra-putri kita untuk kedepannya. Karena dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang hilang itu, mudah-mudahan kita kembali untuk mengingat lagi dan memberikan kontribusi yang terbaik supaya supremasi hukum di Indonesia ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Waduh, Pak Moderator. Oh iya. Jadi apa yang disampaikan barusan ya memang keprihatinan kita bersama ya. Masalah supremasi hukum belum begitu tegak, kepemimpinan belum begitu baik. Nah, jadi ditambahkan lagi ibu-ibunya sendiri, anak-anaknya sendiri ya, artinya tantangan makin besar, makin banyak ke depan ya. Hari ini di WC aja kita, ibu sambil duduk aja bisa buka handphone, buka internet ya. Di situ ada yang bisa ibu pilih, mau pilih yang baik, mau pilih yang buruk. Gambar, mau gambar yang pakai jilbab, pakai peci boleh, ada juga gambar yang pakai bikini. Ya begitu kira-kira. Jadi di Anubuk, di Jalan Sumatera Pekanbaru ada masjid, ada madrasah, ada gereja. Syukur-syukur di situ belum ada panti pijat. Di Dumai, di Jalan Ombak itu saya lihat marak sekarang itu. Ada panti pijat, ada karaoke, ya dan sebagainya. Ini Dumai sudah mulai ini kota menjadi kota besar, segala macam hiburan sudah banyak. Yang baru-baru Inul Vista ya, kalau karaoke keluarga mungkin masih bisa diterima, tapi begitu karaoke yang mulai tempat seronok-seronok gelap-gelap begitu, tentu ini katanya membahayakan anak-anak nanti ya. Begitu juga tadi ya, HP bebas. Nah, jadi memang pembekalannya kalau orang satu bidang ya memang pembekalannya agama. Nah, kalau kita berbicara Pancasilanya, pembekalan awal tentu di keluarga dan di sekolah. Jadi kalau anak sudah dibekali dengan didikan di keluarga yang baik ya, bapak ibunya tidak ribut-ribut ya, tidak ribut terus-menerus, nah mungkin juga sesekali ada bertengkar, sekali beda pendapat, itu wajar-wajar. Tapi ketika ibunya misalnya kemudian bercerai, nah ini anak galau, kata anak sekarang. Nah, kegalauan anak-anak sekarang inilah akhirnya yang bisa menggiring mereka berbuat macam-macam. Dia merasa tidak diperhatikan, nah dia ingin eksis. Apa istilahnya katanya? Istilah anak itu kadang-kadang mencari perhatian MPO, nah, mencari perhatian orang. Itu jelas. Nah, dia ingin dilihat, ingin diperhatikan. Nah, kalau tidak diperhatikan, udahlah saya berkurung di kamar saya aja, saya suka hati aja mau apa yang saya lakukan. 2 minggu yang lalu pas mungkin habis lebaran itulah, nggak lama, ada teman saya yang anaknya itu pas baru tamat SMA karena nggak lulus tes di negeri, galau, kenal dengan sabu-sabu. Hampir seminggu dia di kamar itu nggak keluar hanya untuk makan.
Akhirnya diselidikinya, ternyata memang betul si anak narkoba sabu-sabu. Katakanlah untung belum ditangkap polisi, tapi dia akan konsultasi terus ke BNN, laporkan anak saya ini sudah ketangkap oleh saya sendiri mengisap sabu-sabu narkoba. Bagaimana caranya? Oleh BNN dikasih jalan, ini anak harus direhabilitasi ke pusat balai rehabilitasi di Lido, Bogor. Jadi ini salah satu contoh yang betul sebagai orang tua maksudnya. Jadi anak tidak diserahkan ke polisi. Kalau diserahkan polisi dia ditahan, dia masuk penjara, masuk LP. Di LP itu dia bergabung lagi dengan korban narkoba yang masih pemakai. Ya katakanlah masih banyak yang preman di situ. Kemudian ada pengedarnya juga di situ. Jadi bukan tambah baik. Nah, lebih baik segera ke BNN, Badan Narkotika Nasional. Di provinsi ada cabangnya, di Dumai sini di kota juga ada cabangnya. Jadi tidak ditangkap polisi, diserahkan. Orang salah juga sama dia. Gila katanya, masa anak narkoba diserahkan? Apakah bisa dididik begitu aja? Ya tidak mungkin, memang susah. Kalau mereka sudah anak-anakku sudah korban narkoba, itu udah payah untuk baik. Jadi caranya supaya baik memang diserahkan ke ahlinya, yaitu tadi direhabilitasi di Lido Bogor. Nah, situ ada pembinaannya, mereka ditata, diberikan ceramah, berpakaian rapi dan sebagainya. Nah, ketika dia misalnya dia tumat gitu ya, nah itu dipanggil dokter cepat. Nah, jadi lama-lama selama setahun itu biasanya keluaran dari sana dia malah jauh lebih baik. Ya. Sama Ustadz Uji itu kan kisahnya dulu juga narkoba itu, kemudian jadi Ustadz. Nah, tapi baik ya, tapi jangan sampai pula kita akhirnya kalau mau jadi baik harus narkoba dulu, ya enggak juga. Ya, tapi kebetulan orang-orang yang tadi sudah jadi korban kemudian dididik, ya, dia jadi lebih baik. Nah, saya tambahkan ibu-ibu, ya sebenarnya di makalah saya itu kan ada yang kedua itu, ada dua lebih lengkap, cuma tidak bisa dibuka di komputernya yang lengkapnya, tapi ini ada beberapa makalah saya lain yang kira-kira masih menyangkut. Kita ada tiga pilar kekuatan SDM, memiliki etos kerja kreatif, inovatif, terampil, tingkat produktivitas tinggi, berdaya saing dalam kehidupan global. Nah, ini kita harapkan anak-anak ya kira-kira mengarahkannya itu ya begini, mempunyai etos kerja. Ya, etos kerja itu semangat kerja yang timbul dari diri sendiri, motivasi. Ya, ini maaf aja kita agak sedikit suku, ada gurau-guraunya kan, bercanda aja. Kalau orang Minang ditanya pergi kemana, jawabannya Manggale, berdagang, ya kan, cari uang, nah kan kira-kira gitu. Kalau orang Batak mau kemana, kerja. Selingannya main catur dan sebagainya ya. Orang Jawa ditanya dia juga hampir sama, mana mau kerja, katanya orang mana kemana, cari angin ya kan, jalan-jalan misalnya. Tapi ini bukan, walaupun itu kira-kira semacam cemeh, tapi nyatanya Bapak Ibu, Ibu-ibu ya, memang kita temukan yang begitu gitu loh. Nah, jadi untuk itu kita perlu etos kerja. Etos kerja itu semangat kerja. Jadi misalnya orang tanpa disuruh, tanpa diawasi, dia sudah bekerja dengan baik. Dia lembur yang dia bekerja. Katakanlah di kantor-kantor itu kan ada tukang kebun itu. Tukang kebun itu biasanya tuh katakanlah istilahnya orang Jawa dari kampung-kampung itu boleh ibu cek kalau yang memang rajin tadi, yang etos kerjanya bagus, tanpa dia dikontrol, tanpa diawasi, tanpa diperintah, dia akan kerja terus itu, membersihi halaman dan sebagainya. Tapi ketika yang orang-orang tadi misalnya, ya kita tidak usah sebutkan, misalnya dia kalau tidak diawasi ya dia tidak kerja, dia merokok, dia duduk, dia segala macam. Nah, begitu disuruh baru kerja, begitu hilang lagi yang nyuruh kerja dia berhenti juga kerja. Nah, ini yang apa, sama anak-anak sekarang ribut dulu, ibu bapaknya suruh belajar,
baru belajar. Tapi kalau anak-anak yang sudah baik etos kerjanya, semangat kerjanya, dia tetap tanpa disuruh belajar, dia belajar. Nah, ini bedanya, dia dibilang sebut etos kerja. Kenapa ya tadi? Sekarang orang bersaing, kompetitornya semakin tinggi, ya. Kemudian SDM yang berintegritas, mereka yang berkarakter, berakhlak mulia, jujur, terbuka, berani mengambil risiko dan bertanggung jawab, serta memegang teguh komitmen. Nah, ini sumber daya manusia yang kita harapkan, ya. Yang ketiga, sumber daya manusia yang memiliki semangat solidaritas. Memang apa? Dia menjadi tokoh secara manusia di masyarakat, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya. Jadi berbagai rasa sharing ini tadi ya tadi, ibu punya ilmu, punya pengetahuan, bagikan kepada orang lain. Ibu-ibu yang mungkin tidak mengenyam pendidikan, ya beritahu. Ya, saya yakin mungkin di sini ya rata-rata mungkin tamat SMA banyak kan, nah, yang tidak sempat mengasuh perguruan tinggi, ya kita belajar dengan informal atau non formal, dengan membaca, dengan menghadiri ceramah-ceramah dan sebagainya. Itu yang tentu kita harapkan. SDM kita profesional, tapi memang jauh ya. Katakanlah ini memang orang-orang yang, kalau sekarang orang-orang yang profesional itu kan disebut misalnya dokter, punya profesi dokter, akuntan, punya profesi akuntan, ya. Kalau pendidik, dosen, bukan disebut dia akademisi, orang pemikir, orang yang mengajarkan, ya, dengan ilmu pengetahuannya. Nah, sekarang ibu-ibu jadi apa? Ya paling tidak tadi jadi ibu rumah tangga yang baik, yang bisa juga mendidik anak-anaknya, ya, karena anak-anak bangsa ke depan itu masih sangat tergantung dengan kepribadian, kemampuan ibu-ibu mendidik pada saat mulai katanya malah sebelum lahir, ya, sampai dia dewasa, sampai dia kuliah dan sampai dia menikah. Jadi katanya pun orang tua bilang kalau sedang hamil pun jangan berbuat macam-macam, ya, jangan ribut dengan suami, jangan bertengkar, jangan melakukan hal-hal yang nah itu kan sudah mendidik anak belum lahir, masih dalam kandungan. Nah, begitu lahir, begitu kemudian dia sekolah, ya kan, masih pra-TK atau playgroup, itu lebih banyak ibu. Jadi maka ada orang-orang tertentu, ada beberapa artis itu saya lihat, begitu dia nikah, begitu dia melahirkan, dia berhenti dulu bekerja sampai anak umurnya 5 tahun, TK lah. Nanti SD baru dia mulai bekerja lagi. Rela meninggalkan pekerjaan demi mendidik anak sejak dini tadi. Oke. Halo, tak lanjutnya boleh. Terus. Nah ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkarakter kuat. Nah jadi tetap masih dengan SDM tadi, ya, perlu akhlak moral budi pekerti yang baik, perlu kepribadian, kemandirian, keyakinan diri, disiplin yang baik, perlu menjaga semangat kebersamaan dan gotong royong, bersikap optimis dan berpikir positif, ya, ulet, tegar, tidak mudah menyerah, tidak cengeng dan tidak gigih mengatasi masalah, ya, toleran, menerima dan menghargai perbedaan atau pluralisme bangsa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. 7. Menjaga patriotisme dan nasionalisme, mencintai bangsa dan tanah air Indonesia, dan memiliki kreativitas yang positif. Nah ini SDM kita yang kita harapkan ke depan. Jadi paling tidak ibu-ibu sudah hadir di sini hari ini, sudah menambah wawasan ataupun mengkaji kembali, ya, artinya sebenarnya sudah tahu tapi terus ya agak lupa, ya kita ingatkan pada hari ini. Mudah-mudahan mari kita sama-sama betul-betul meningkatkan kualitas diri kita dan meningkatkan kualitas anak-anak kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, ya, lebih dan kurang mohon maaf, ya. Sekali lagi saya senang sekali dapat bertemu ibu-ibu di sini, ya, tokoh-tokoh organisasi wanita Dumai. Mudah-mudahan apa yang saya dapat berikan paling tidak menyangkutlah sedikit, ya, dan mudah-mudahan ibu-ibu dapat mengembangkannya di tempat masing-masing. Apa nama Bu? Oke, silakan.